Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di tema 7, subtema 2, pembelajaran 3. Baiklah anak-anak, sebelumnya kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai anak-anak, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita dapat mengenal tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalian dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan, yaitu perang-perang dalam mempertahankan kemerdekaan. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi nilai-nilai luhur dalam keragaman masyarakat. Oke, marilah kita mulai dengan yang pertama. Sambil dibuka ya buku siswanya. Nah, ini anak-anak saya ambilkan dari buku siswa bacaan tentang proklamator. Ya. Kalian bisa membuka buku siswa tema 7 subtema 2 PB3. Di situ ada bacaan tentang proklamator. Kalian baca dengan intensif, kemudian setelah kalian membacanya, nanti di bawahnya ada beberapa pertanyaan. Kalau di tayangan Buna ini tidak begitu jelas, kalian bisa buka di buku siswa ya anak-anak ya, bacaan tentang proklamator. Jadi proklamator kita itu ada dua, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno sendiri nantinya adalah sebagai presiden pertama Indonesia, dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Indonesia yang pertama pula. Ya anak-anak ya. Nah, setelah kalian membaca nanti, maka ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Oh ya, tahukah kalian bahwa Insinyur Soekarno itu masa kecilnya ketika SD, SMP itu berada di Mojokerto, yaitu sekolahnya ada di SD Purwotengah situ, makanya ada patung Insinyur Soekarno. Dilanjutkan di SMP 2. Di SMP 2 juga merupakan sekolah Insinyur Soekarno. Kita harus bangga loh sebagai warga kota Mojokerto karena Insinyur Soekarno pernah sekolah di sini juga. Baiklah anak-anak, ini adalah pertanyaannya. Siapakah nama tokoh berikut? Kapan dan di manakah beliau dilahirkan? Bagaimanakah riwayat pendidikannya? Julukan apa yang diberikan kepadanya dan mengapa dijuluki seperti itu? Apa saja yang sudah diperjuangkannya bagi bangsa dan negara Indonesia? Semua pertanyaan ini dapat dijawab jika kalian membaca teks proklamator tadi dengan sungguh-sungguh secara intensif ya, nggak boleh males untuk membacanya lagi ya. Yang kedua adalah tokoh kita Dr. Andes Muhammad Hatta. Pertanyaannya sama. Siapakah nama tokoh berikut? Kapan dan di manakah beliau dilahirkan? Bagaimanakah riwayat pendidikannya? Julukan apa yang diberikannya? Dan mengapa dijuluki seperti itu? Dan apa saja yang sudah diperjuangkannya bagi bangsa dan negara Indonesia? Sekali lagi, semuanya ada di teks proklamator. Nah anak-anak, berikut ini Ibu berikan secuplik peristiwa-peristiwa heroik. Kenapa Bu Herna ngomongnya peristiwa heroik? Karena peristiwa ini terjadi setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan anak-anak. Jadi setelah Indonesia merdeka, Belanda ingin kembali lagi merebut negara Indonesia. Nah, Belanda itu kan orang bule. Orang bule itu wajahnya kan sama semua. Jadi Belanda itu membonceng. Membonceng itu ikut dengan tentara dari sekutu yang ingin melucuti tentara Jepang yang sudah menyerah. Jadi orang Belanda kembali lagi ke Indonesia dan ingin merebut negara Indonesia. Untuk itu terjadilah beberapa peristiwa heroik di beberapa daerah yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Untuk itu setelah kalian membaca teks heroik tersebut, kalau tidak salah di buku siswa halaman 100 dan 102, maka kalian rangkum peristiwa heroik di atas dalam bentuk tabel. Tabel dengan menyebutkan nama peristiwanya apa, tanggal dan tempat terjadinya di mana, penyebabnya apa, dan siapa nama tokoh pejuang Indonesia yang berjuang dalam peristiwa tersebut ya. Jadi dibaca dengan intensif pula bacaan tersebut. Nah anak-anak, kemudian dilanjutkan dengan bacaan PPKN.
tetap di buku siswa, yaitu halaman 104 sampai 106. Setelah kalian membaca, maka kerjakan soal PPKN di bawah ini. Tulislah soal dan jawabannya di buku tulis. Ada 10 soal, ya. Ditulis soalnya apa, kemudian jawabannya apa. Jadi misalkan nomor 1, mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing merupakan keragaman yang menunjukkan adanya perbedaan titik-titik. Soalnya ditulis, jawabannya apa? Suku, langsung suku, nggak usah kamu tulis A, B, C, D-nya. Jadi soal, jawaban, paham ya, di buku tulis. Ini ada 10 soal anak-anak. Nah, anak-anak, setelah kalian mengerjakan soal PPKN tersebut, maka dilanjutkan dengan soal bahasa Jawa. Kebetulan kita sudah masuk ke Basa Rinenggo. Ini ada 10 soal, kalian tulis soalnya dan jawabannya di buku tulis pula. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.